Shalom, selamat pagi, shalom juga untuk yang online. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada pastor yang sudah tiba di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau satukan hati kita mau sama-sama masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah melewati 1 minggu berlalu Tuhan. Kami kembali datang Tuhan untuk beribadah. Menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Bahkan anugerah-Mu ya Bapa yang telah turun setiap hari dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama mau menyatukan hati kami. Kami mau datang Tuhan ke hadapan. Kami mau menaikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami siap Tuhan untuk melayani Engkau, untuk beribadah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Sebab Dialah Tuhan yang senantiasa setia dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Dialah sumber kekuatan, jawaban atas setiap doa-doa. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Saya undang kita boleh bangkit berdiri, kita katakan Engkau Tuhan. Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku.
Bertepuk tanganlah hai seluruh bangsa. Bersorak-soraklah bagi Yahweh dengan sukacita. Sebab Tuhan yang maha tinggi ditakutinya. Raja yang agung di atas seluruh bumi. Dialah yang menunjukkan suku-suku bangsa di bawah kita. Dan bangsa-bangsa di bawah kaki kita. Dialah yang memiliki kita menjadi kemuliaan KFG yang dikasihnya. Tuhan sudah naik dengan sorak-sorai. Tuhan di antara dengan suara sangkakala. Nyanyikanlah nyanyian baru dengan sangkakala. Pujikanlah nyanyian bagi Raja kita. Nyanyikanlah puji-pujiannya. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai kita. Amin. Amin. Mari kita mau terima sukacita surga. Sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan kuatkan semangatku, antarilah kekuatanku. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, segala puji dan hormat syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
kita percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu kita. Amin. Amin. Dialah kekuatan kita, pengharapan kita. Bahkan ketika kita jatuh, Dia tak membiarkan kita sampai ke Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam ku lewati, selalu Engkau sertaku. Ayo sama-sama katakan dengan iman. Dengan iman ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Hanya berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Bahkan dalam lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, selalu Engkau sertaku. Amin. Dengan iman, dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Hanya berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Hanya berkuasa, Berkuasa selamanya, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan kita dahsyat. Amin. Ya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami terus menikmati kasih sayang-Mu Tuhan. Setiap hari kami menikmati anugerah. Walaupun kami tahu Tuhan, begitu banyak cobaan, tekanan datang silih berganti, namun kuasa-Mu nyata sempurna dalam kehidupan kami. Sebab ketika kami datang kepada, ketika kami naikkan syukur kami, ketika kami naikkan doa-doa kami, Tuhan yang membukakan jalan bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami akan dilawat oleh kebenaran firman. Engkau yang melawat hamba-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan. Bahkan lidah bibir
boleh menjadikan Tuhan satu tanaman yang subur dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Membangkitkan iman kami, memberikan kekuatan. Terima kasih Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa kuasa-Mu bekerja. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Kita katakan bahwa Engkaulah satu-satunya jawaban dalam setiap pengharapan kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu Katakan Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu bekerja. Lebih sungguh lagi katakan Tuhan ku percaya. Ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa kuasa-Mu bekerja.
kuasamu Haleluya. Pujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih Tuhan, waktu dan kesempatan Tuhan selalu berikan kepada kami, di mana semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Sekali lagi bukan gagah hebat kuatnya kami, tapi ini semua karena anugerah kasih Tuhan. Sebab itu terima kasih Bapa, kami mau duduk diam. Bapa, kami serahkan hidup kami. Kami hanya membawa sabda kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus yang selalu mau mengajar kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah Yahweh Elohim. Demi nama Yeshua atau Yesus Kristus Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya boleh mengatakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya. Salam. Ya Tuhan Bapak Ibu, saya pakai kitab saya kesayangan saya aja ya. Terima kasih Pak. Waktu Ibu saya diberi kesempatan Pak Gembala dan juga Pak ini Pastor Unarto, terima kasih. Dan ibu semua sudah berikan bertemu dengan jemaat nih. Kapan sekali-sekali ke Cibinong juga. Baik Bapak Ibu, kita mulai baca nats kita terambil dari Yohanes pasalnya 14 atau Yohanan ya, Yohanes pasalnya 14. Kitab saya tetap laik karena ini memang saya masih sayang. Kitab saya ini ada IMB kita tapi saya enggak bawa, kertasnya kecil. Dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya, ayat berapa ini? Iya, Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya 13 atau 14. Bapak Ibu perhatikan kitabnya, saya akan bacakan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kepadamu dan membawa kamu ke tempatku supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus atau Yeshua kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa dan apa yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari nats bacaan ini, kalau kita mau lihat sungguh-sungguh bahwa ada beberapa hal yang ada mungkin 4 hal yang saya garis bawahi di sini. Bahwa
Pertama, bahwa jangan gelisah, percayalah kepada Elohim. Percaya kepada Elohim inilah. Orang Kristen banyak hanya membaca saja. Tetapi saya mau kasih tahu apa itu Elohim. Kalau di yang lama dia katakan, percayalah kepada Allah. Tetapi kita di sini mengatakan percayalah kepada Elohim. Ya. Kenapa mesti Elohim? Banyak orang Kristen. Yesus berkata kembali, percayalah juga kepadaku. Lantas kalau kita interpretasi secara hermeneutik, word by word atau kata demi kata, maka kita dapatkan percayalah kepada Elohim dan juga percaya kepadaku. Apakah relevansi hubungannya antara Elohim dengan aku, dengan Yesus atau Yesua? Dan ini kan jemaat semua umat-umat Tuhan mesti sadar bahwa waktu kapan adalah suatu konsep Elohim yang Tuhan perkenalkan kepada setiap umat-umat Tuhan. Dan di dalam kekristenan ada yang disebut kealahan yang kita pakai selama. Tetapi itu kita tidak pakai di dalam, sekarang kita pakai keelohiman. Artinya ada satu konsep kejamakan di situ, saudara. Saya bisa ditayangkan slide-nya, Abraham. Bisa di slide-nya, Dek, ditayangkan. Saya ada bawa sedikit. Ini juga yang saya jelaskan waktu di Bekasi. Ya, dikatakan percayalah kepada Elohim. Terus lanjut. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kita diperhadapkan kata banyak orang Kristen. Saya mau ambil satu konsep yang terjemahan dalam teologi yang disebut Trinitas. Ada banyak orang ketika bicara Trinitas, sering juga kadang-kala dia tidak mau menjelaskannya. Saya tidak tahu apakah dia bisa, enggak atau tidak. Nah sering Bapak Ibu di dalam kekristenan sering dikatakan apa sih Elohim yang ada yang selama kita lakukan. Ya, gelar Elohim adalah suatu gelar atau sesembahan, saudara. Kenapa? Karena sesembahan Kristen itu Bapa, Anak dan Roh Kudus dikatakan di situ. Ya, terdiri dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga di dalam ayat 1 percayalah kepada Elohim dan juga percaya kepadaku. Artinya anak manusia berbicara secara manusia kepada manusia. Dan di dalam keelohiman Bapa, Anak dan Roh Kudus, Roh Elohim dalam Kejadian pasal 1 kalau kita pelajari dia katakan ada satu oknum yang mengatakan berfirman. Dabar keluar dari mulut yang berfirman. Firman keluar dari mulut. Dan dia katakan Roh Elohim melayang-layang. Ayat 1 Kejadian pasal 1, pada mulanya adalah itu Elohim menciptakan langit dan bumi dan Roh Elohim mengamati. Dan kalau kita tanya siapa itu Tuhan atau Yahweh itu bentuknya apa? Maka dikatakan dia adalah roh. Kemudian firman itu wujudnya apa? Dia juga adalah roh. Maka dia adalah echad, adalah satu, saudara. Bapa sebagai oknum bekerja dan firman dabar keluar dari mulut berfirman, Yesaya 55 ayat 11 dikatakan firman itu tidak akan kembali sebelum melakukan pekerjaannya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa nats bacaan kita ada sebenarnya dalam Yohanes pasal 14 adalah merangkum dari seluruh apa makna daripada pemahaman kekristenan. Yang mungkin dijabarkan dalam teologi mungkin terlalu banyak, saudara. Tetapi saya ringkas katakan bahwa percaya kepada Elohim itu dikatakan bisa diganti lagi tadi, ya, berfirman. Pada mulanya adalah firman, jadi jelas ketiganya adalah sesembahan Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya akan menggunakan sehingga kita bisa menempatkan dan kita bisa percaya dan membawa sesuatu menjelaskan kepada orang lain bahwa bentuknya jamak. Kalau kita memakai kata Allah itu tidak bisa karena dia adalah tunggal. Kata Allah tunggal. Kemudian kita akan paksakan masuk di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka itu sebenarnya menyalahi suatu konsep teologi Kristen. Sampai saat ini kan belum disadari secara pewahyuan seperti itu. Kita hanya melihat word by word. Kita bicara tentang Yahweh Yod He Wahwe, dia katakan dalam terminologinya dikatakan begini, kita berdebat secara terminologi, tapi masih kita masuk dalam suatu pewahyuannya Tuhan. Sehingga kita bisa dapat pahami
bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dari bagian daripada keelohiman. Tetapi ketika dia berkata firman, Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia, maka dabar telah menjadi manusia. Dan keotentikan manusia, saudara. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika sang Bapa berfirman, maka yang keluar. Yesaya 55 dan juga Yesaya 45, firman itu akan keluar dan tidak akan kembali sebelum melakukan pekerjaan. Jadi kita bisa membayangkan bahwa penggenapan dari Tuhan berikan ke akhir itu adalah menuju kepada proses yang panjang. Ada rencana Elohim, ada penetapan Elohim, dan juga ada ketetapan Elohim. Jadi ini yang semuanya ketika kita memahami ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan gelisah, percayalah kepada Elohim. Berarti bahwa satu kesatuan daripada jamak dari Elohim harus kita pahami. Dan juga kenapa dia kata percayalah juga kepadaku. Yesus berkata atau Yesua berkata, akulah sang manusia, percayalah juga kepadaku yang berkata-kata kepadamu. Amin, saudara. Jadi di sini konsep Trinitas sudah mencakup, sudah menjawab semua apa yang dimaksud dalam konsep teologi kekristenan. Kita nggak perlu jauh-jauh menjabarkannya. Next, lagi. Yang kedua, kita sudah tahu bahwa Tuhan, kenapa? Sehingga kalau kita lagi berikutnya, percaya kepadaku. Dikatakan, ya silakan, chat lagi. Ya, percaya kepadaku konteks kemanusiaan Yesua. Di dalam Mazmur 8 ini, begitu pentingkah manusia sehingga Yesua mesti menjadi manusia atau Yesus harus menjadi manusia. Begitu pentingkah manusia. Coba kita baca dulu di dalam Mazmur. Mazmur 8. Kalau ada Bapak Ibu sudah baca silakan dibaca. Ayat 5 sampai 9. Di sini Mazmur 8 ayat 5 sampai 9. Di Mazmur ini Daud berseru di dalam Mazmur ini. Dia berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Elohim. Dan telah memakotainya dengan kemanusiaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Dan segala telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, apa melintasi laut. Jadi bahwa otoritas manusia sangat penting di hadapan Elohim. Kenapa kenapa Yahweh Elohim kita ingin datang sebagai manusia. Ingin berkata maka jadilah sebagai manusia. Karena manusia kita ini sangat penting di mata Tuhan. Anda amin saudara. Kita sangat penting. Kita menguasai, kita semua. Kita menguasai karena Tuhan dia adalah ciptaanku yang mulia. Nah kalau kita kembali ke Yesaya 22 dikatakan bahwa kembali Daud berbicara Tuhan ingin menggenapi. Yang kedua Tuhan ingin menggenapi janjinya kepada Daud. Keturunan Daud adalah memegang kunci dan tunas Daud. Makanya diambil dari jalur Daud, saudara. Tuhan tidak pernah mengingkari. Sehingga kita sadar bahwa Yesaya 43 sampai 47 bicara Yesus di situ diberikan kekuatan oleh Yahweh sendiri. Mari kita baca saudara dalam Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 4 sampai 7. Yesaya 43 ayat 4. Menyongsong kehadiran sang manusia. Dalam Yesaya ini Yahweh berkata kepada para nabi dan juga nabi bersabda Yesaya, dia katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah. Dan kepada selatan juga, jangan tahan-tahan saudara. Jadi artinya bahwa Yesua memiliki kuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi.
Jadi di sini atau Yesus diberikan kekuatan seperti itu, maka kita sadar betul apa arti kenapa dikatakan percayalah juga kepadaku. Karena konsep percaya kepada aku bahwa dia adalah sang firman yang berbicara, percayalah kepadaku. Aku mendekatkan diri sebagai manusia hanya untuk berkomunikasi. Untuk menjelaskan suatu kebenaran kepada setiap umat-umatku. Agar mereka tidak tersesat. Ada amin saudara. Jadi konsep ini jelas buat kita. Akhirnya kita mengerti siapa Yesus atau Yeshua sang firman. Bagian daripada Bapa itu sendiri atau Bapa itu sendiri. Jangan kita pisahkan. Jadi bicara tentang Bapa itu terlalu besar. Saudara. Dan kemudian kita bicara tentang siapa sendiri itu Bapa. Kemudian lanjut adik. Dilanjut lagi, Bapak. Ya, kemudian terus celek lagi, ya. Ya, itu tadi, tempat dan jalan ke sana. Kemudian Yesus berkata, tuh Yeshua, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini yang terlalu riskan di dalam kekristenan, melahirkan buku-buku teologi yang tebal-tebal, saudara. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bisa diklik sekali satu lagi, Pak. Konsep di sini kalau kita pahami Bapak Ibu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bahwa ketika kita masuk di dalam pemahaman kekristenan, maka kita dapatkan bahwa Yesus adalah jalan pintu masuknya. Bapak Ibu ketika mau pertama kali percaya kepada Yesus, bahwa dia eksistensi ketuhanan, bicara kepada Tuhan, dan bicara kepada apa yang kita percayai. Kita mencoba membawa diri kita dan mempercayakan, maka melahirkan suatu ada pertobatan yang sungguh-sungguh saudara. Ketika Bapak Ibu mulai bertobat, maka tekanan-tekanan yang lama, hukum-hukum yang lama seperti dasatita, hukum Torah, bekerja. Kamu mencuri, Tuhan. Iya, betul aku mencuri. Kamu berzina. Semuanya. Kamu berdusta. Ya Tuhan, betul aku berdosa. Kamu sudah melakukan kejahatan kepada siapapun. Hormatilah ayahmu. Engkau langgar juga. Dosa ini berbicara berkumandang begitu hebat saudara. Apa daya kita? Supaya kita sadar bahwa penggenapan Torah itu, hukum Torah juga tidak hilang. Tetapi dia bekerja di dalam batin kita. Dan dia memalu. Kamu berdusta. Makanya kena. Setelah kita jatuh tersungkur. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Yesus berkata, anakku jangan takut. Aku mengampuni dosamu. Amin. Ketika kita percaya kita datang. Maka Yesus. Setelah kita lakukan pertobatan. Maka kita membangun suatu komunikasi dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan. Firman itu merubah pikiran mindset kita. Yang lama berlalu, yang baru datang. Pikiran yang lama kita buang. Kasihilah sesamamu manusia. Tuhan begitu dalam. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati kekuatanmu. Kita merendahkan diri. Kita duduk bersyukur. Kekuatan kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, pikiran dan kekuatan. Pikiran kepada Tuhan. Itu mindset itu dirubah semua. Ada amin saudara? Jangan berkata bahwa tidak ada yang berubah. Omong kosong. Semua harus berubah. Jangan jalan sendiri dengan gaya kita. Satu konsep ketika saudara dan saya berubah maka melahirkan suatu kerendahan hati. Amin. Suatu saat saya belajar ambil Master of Theology dan saya lanjutkan. Tapi Tuhan saya berkata begini. Begitu kita sekolah-sekolah terus. Tapi yang Tuhan izinkan. Setiap orang harus rendah hati. Apa hebatnya rendah hati? Kerendahan hatilah mengawal di mana Tuhan hadir dalam hidup kita. Di mana Tuhan beracara. Ketika kita tidak rendah hati. Maka kesombongan mulai meninggi. Engkau tidak layak. Amin saudara. Ini yang harus kita makanya saya bilang di dalam pelayanan. Tidak usah banyak pikir. Sangkal mengikut Tuhan. Kita harus sangkal semua apa keinginan kita.
Ada kepentingan kita sangkal, nggak ada guna kepentingan. Tuluslah melayani Tuhan dalam kejujuran. Itu yang selalu saya pegang dulu selama berapa puluh tahun saya melayani Tuhan. Saya selalu pegang ini, saya nggak mau terikat. Saya bilang nggak usah, saya nggak usah terkenal. Cukup Tuhan yang tahu saya melayani dan iblis tahu saya bahwa saya suka tendang bokongnya. Kan harus begitu. Nah saudara, disinilah letaknya bagaimana Yesua berkata, Yesus akulah jalan kebenaran dan hidup. Untuk menuju ini prosesnya panjang. Yesua ketika menumpangkan tangan, aku mengampuni dosamu, semerah apapun Tuhan pulihkan seperti apa kapas yang putih bening, saudara. Jadi jangan lagi ketika kita manusia, jangan lagi berkata begini. Tetapi ingat, ketika Tuhan berkata, aku mengampuni dosamu dan membuang dosamu, proses ini sedang berjalan. Yesus sedang berjalan menuju kayu salib, saudara. Ketika darahnya tertumpah, maka dosa kita terbasuh. Makanya Yesaya 50 dia berkata, segala kutukmu, penyakitmu, kelemahanmu sudah saya bayar. Amin. Apalagi yang masih sisa. Jadi kalau ada orang bilang, aduh aku sakit-sakit, itu betul. Dalam nama Yesus, sembuh, engkau tidak layak bertahta di sini. Amin. Selamat datang Ibu. Ya. Jadi disinilah letaknya kita bagaimana menghadapi persoalan-persoalan ini. Jadi kalau ada orang, apalagi kalau seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan mesti serendah hati, betul. Ya. Jangan pernah meninggikan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu. Memang di dalam melayani jemaat tidak mudah. Karena jiwa berbeda-beda. Makanya saya bilang semua, tapi ingat. Ternyata saya mempelajari kitab suci, saya bolak-balik. Kalau Kenneth Hagin boleh berkata, saya 150 kali putaran Alkitab, saya baca. Ya. Terus dia bilang hamba Tuhan lagi itu, dia katakan, siapa yang terkenal, dia katakan 200 kali saya sudah membaca kitab suci. Ternyata saya bolak-balik kitab suci. Bahwa Tuhan ingin menuntun saudara dan saya menjadi imamat yang rajani. Tidak ada yang hebat. Jangan pernah mengagungkan hamba Tuhan hebat. Kalau ada yang merasa bahwa dia paling hebat, omong kosong. Ternyata Alkitab berkata, aku mau engkau duduk diam, menjadi imamatku yang rajani. Dalam konteks bahwa semua jemaat harus berada pada taraf rohani yang mumpuni. Amin. Ini yang sedang kami galang di Cibinong. Semua jemaat harus mumpuni. Jangan pakai sekat-sekat yang lain, saudara. Jadi ketika kita mulai satu maju dalam konteks ini, maka kita tahu arti pelayanan. Tidak ada lagi. Saya sering menangis ketika ada yang pendeta yang dulu ditabiskan. Dia mulai mengangkat tumit. Saya sedih. Saya bilang dulu, kamu dari lumpur begini, tapi kamu mengangkat tumit di hadapan Tuhan. Kenapa? Apa masalahmu? Jadi karena keegoin kita. Ingat, ini pelayanannya Tuhan. Saya sadar-sadarnya bahwa ini milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Saya bilang sama anak-anak, semua berikan ini. Saya udah bilang gak ada terikat lagi sama siapapun. Kalau ada kepentingan kita pasti perjuangkan. Dan dalam perjuangkan itu kita menyisikan orang lain. Jadi saudara, inilah kalau mau jalan. Jadi hati-hati, ada satu buku saya baca di mana pendeta-pendeta rupanya menjadi sasaran tembak, di mana penuh di neraka. Saya dulu kan belum jadi pendeta, saya akuntan publik di apa. Ya kita semua dari sekuler, saya dulu pekerja yang baik di Sudirman ya biasa, kalau kita kerja di Sudirman kan bagaimana sih di Chess Plaza pada saat itu. Nah setelah dipanggil Tuhan justru jauh perbedaannya sama sekali, saudara. Kita harus meninggalkan yang lama, hidup dalam baru. Makanya saya bilang orang Kristen, sebarang saya bilang sama jemaat, baca Alkitab ini. Kalau ada yang susah kamu tanya dan kita diskusikan. Saya berikan waktu semua untuk pelayanan. Kalau ada yang mau jadi khotbah, saya lebih senang karena saya bisa duduk dan saya nonton orang berkhotbah. Tapi sekarang asisten pastor 2 di kita itu melanggar hukum Tuhan. Saya orang paling tegas, saya bilang kamu dipecat. Dia bisik-bisik, Pak, enggak bisa. Karena resikonya ke saya, ke Tuhan. Jangan taruh bara, jangan taruh kemunafikan di dalam sini. Karena yang kena itu pelayanan Tuhan. Akhirnya dipecat, saya minta Pak Yusak, tolong dipecat ini hamba Tuhan.
gini-gini. Dia kaget, loh kok bisa baru dilantik juga. Gak apa-apa, dipecat saja. Dia melanggar hukum Tuhan. Oh ya udah, dikirimin surat, di tempat balik dipecat lagi saudara. Jadi saudara, kalau kita mau melayani Tuhan atau kita jadi jemaat sekalipun, jangan hanya duduk menjadi jemaat. Amin. Semua harus melayani Tuhan. Itu yang memang sedang kita siapkan. Jadi saudara, bahkan kalau kami habis ibadah, saya dengarin kuping saya, anak-anak singer latihan, wah ada yang fals nih. Brand, stop dulu. Jangan berikan yang tidak baik ke Tuhan. Berikan suaramu. Buka mulutmu lebar-lebar. Jangan malu untuk Tuhan. Amin. Jadi sekarang itu saya katakan, membaca firman dan dibentuk. Pada saat kita duduk dia membaca firman Tuhan, kita mulai dibentuk. Jangan ini. Orang yang mengandalkan Tuhan menaruh harapannya kepada Tuhan. Jangan taruh harapanmu pada Tuhan. Amin. Anak saya 4 selesai S1 dan saya melayani. 30 tahun saya melayani. Tidak ada gaji satupun saya dapat. Uang kolektor jemaat berapa? Tapi Tuhan masih bisa kita membeli semuanya. Luar biasa. Saya nggak tahu uang dari mana. Amin. Saya boleh bersaksi bahwa Tuhan, tapi memang butuh kesabaran. Butuh 2 tahun, 3 tahun, sabar saja. Butuh 5 tahun, sabar saja. Waktu kami melayani anak-anak saya yang semuanya makan, barangkala makan apa adanya. Pernah anak saya, Bapak ini susunya habis dari pagi sampai ini, aneh belum makan, biasa. Setelah saya habis pelayanan, saya pulang buru-buru naik motor, kembali ke Cibinong, baru kami beli makanan. Tapi saya tidak akan pernah mau meninggalkan Tuhan apapun terjadi. Saya pernah teriak di kamar hanya karena perutku atau kepentinganku. Tidak pernah aku tinggalkanmu Bapak Yahwehku. Aku mengasihimu lebih dahulu. Apapun taruhannya saudara. Jadi ketika kita dibentuk pikiran, dibentuk maka kita menjadi watak seperti Kristus. Lahirlah maskul hatimu ketika lihat orang susah. Maskul hatimu ketika lihat orang menderita. Itulah watak Kristus yang ada dalam diri kita. Dan semua teman-teman yang lain kita anggap saudara. Kita anggap baik-baik. Kita dorong orang yang mau maju. Jangan katakan gini. Saya bilang sama anak-anak, kamu 4 hati-hati bersikap. Papa nggak mau, walau dia udah kerja, dia udah sarjana, semua pada kerja. Papa nggak mau kalian buat masalah dan melanggar hukum Tuhan. Kita disorot semua orang. Ya Pak, enggak, Papa nggak mau, saudara. Ya, jadi rupanya Tuhan menyiapkan anak-anak semua menjadi sarjana, kemudian pekerjaannya nggak sulit. Kemarin anak saya baru selesai, belum wisuda saja, udah diterima juga di Bank BCA. Saya bilang terima kasih Tuhan. Enggak susah-susah. Anak saya yang kedua lulusan gizi S1 juga, gampang sekali kerjanya. Saya bilang Tuhan siapkan buat kita. Ingat, orang tua dibutuhkan ketaatan. Amin. Ya. Pada saat masalah orang tua masalah, maka imbasnya ke anak-anak saudara. Ya, jadi kita mesti jaga itu. Sangat tidak gampang jadi hamba Tuhan saudara. Kadangkala secara kemunafikan batin kita juga ingin ada satu kesombongan. Tapi kita tekan lagi sedemikian. Jangan. Orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan tahu saudara. Baik melihat sesuatu lantas mengingini dengan hawa nafsu. Mungkin orang tahu, oh enggak begini. Tapi Tuhan tahu batin kita. Melanggar hukum Tuhan saudara. Begitu rumitnya, begitu sulitnya melayani Tuhan. Kalau Tuhan kasih pilih, kau melayani aku enggak? Kalau enggak melayani enggak apa-apa. Kalau gini saya pilih lebih Tuhan tidak melayani dulu. Karena begitu beratnya melayani Tuhan. Jangan hanya bicara ini di atas mimbar itu enak. Jangan. Mau dilihat orang dipuji-puji, jangan tinggalkan yang seperti itu. Bergaul dengan Tuhan adalah Roh Kudus. Jadi kita bergumul. Doa pagi sore kita bangun. Anak-anak saya mulai dari kecil sudah saya bina. Ada 4-4-nya. Duduk 6 sore. Karena iblis sedang bergerak tiap jam 6 sore. Kalian duduk. Mau bangun pagi kalian berdoa dulu. Jadi sekarang kalau anak-anak masih SD tumpang, Papa aku mau jalan doain. Nah, semua didoain. Sampai sekarang kerja, dia mesti Papa doain dulu aku mau jalan. Jadi anak-anak saya selalu begitu. Tapi begitu perasaan halus buat anak-anak kita. Beda dengan anak-anak di luar saudara. Anak luar boleh kasar-kasar. Tetapi anak kita halus-halus. Tapi itulah penempaan Roh Kudus. Melalui karakter yang kita transformasikan kepada anak-anak.
Ya, itulah keluarga yang baik. Istri juga harus pada suami. Betapa istri menghormati ini suami. Begitu juga suami mengasihi istri sedemikian rupa. Gak usah ditanya-tanya, jangan ikut orang dunia memang seperti itu. Tapi kita anak-anak kerajaan Elohim, anak-anak yang pewaris kerajaan surga, menuju kepada jalan kebenaran tadi. Terbentuknya karakter Yesua dalam diri seseorang, bertumbuh dan berbuah. Amin. Iya, itu. Jadi saudara, itulah kenapa yang ketiga ini Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan melalui proses ini semua, saudara, kita ini jangan percaya. Saya ingat satu hamba Tuhan pernah bicara dengan saya begini. Pak Budiman, enggak usah khawatir. Waktu kami mengalami suatu perpecahan, jangan khawatir. Satu orang saja, kalau Bapak setia, itu besar di mata Tuhan. Oh, hati saya besar. Oh, terima kasih. Bukan hanya satu Tuhan, masih ada yang lebih dari satu yang sedang tergembalakan saat ini. Besar sekali hati saya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Ya, itu. Jadi memang tantangan kita yang di Cibinong ini, kami sedang mengambung pundi-pundi untuk membeli satu tanah juga. Doakan juga Bapak Ibu. Supaya saya bangun, yang bagus saya bangun juga. Karena di itu GBI semua mewah-mewah di Cibinong itu. Jadi saya memberikan PA beberapa hamba Tuhan dari GBI. Tapi lama-kelamaan dia ditegur sama gembalanya. Kamu ngapain ke situ? Katanya, ini som-som kita kan masih ngapain ke situ. Jadi banyak dari GB itu pendeta-pendeta yang ketua kulkul itu belajar, saya kasih PS tiap hari Kamis, saudara. Tapi ternyata lama-kelamaan dia urung undur. Saya dengar-dengar rupanya dilarang sudah sama gembalanya. Ya sudah gak apa-apa. Kan saya hanya membagi saja apa yang saya miliki, saya bilang. Ya, jadi akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya Tuhan, ini ya Thomas bertanya, tunjukkanlah jalan itu. Nah, Yesua berkata, tidak percaya ke engkau, hanya konsep percaya. Dia adalah Bapa. Akulah jalan. Mungkin kalau kita berada zamannya Thomas, kita tanya, bagaimana jalan ke sana? Terus guru kita bertanya, ya lihatlah. Akulah jalan kebenaran. Percayalah. Hanya konsep percaya. Tapi kita tidak bisa mengandalkan konsep itu. Kita harus mengenal kebenaran, baru kata percaya, pistis atau pistio mulai bertumbuh. Dan keyakinan kita bahwa Yesua adalah atau Yesus datangnya dari Tuhan. Banyak orang bilang, aku percaya kepada Yesus. Pak Pendeta, aku percaya. Saya bilang, kau 100%, engkau tidak. Sesungguhnya engkau bukan orang percaya. Jadi berjalan dengan iman itu adalah membangkitkan roh kita, mematikan daging, saudara. Seketika daging keinginan, keangkuhan itu lebih besar daripada roh, maka kita tidak akan pernah mengerti arti iman yang sesungguhnya. Tuhan Yahweh itu roh. Saudara dan saya harus membesarkan roh sehingga kita mampu menyentuh substansial daripada roh itu sendiri. Kita bisa bergumul. Ada amin? Iya, di sini konsep. Jangan hanya kita bicara. Jangan pernah kita menyesatkan juga, jangan janji-janji mulung-mulung, jangan. Padahal kita tidak pernah mengalaminya secara rohani ataupun apa. Saudara, ya itu. Nah, tempat danya. Yang terakhir, yang keempat. Eksistensi Yahweh Elohim. Saya mau kasih tahu supaya kita agak kuat sedikit. Jadi saya selalu di Cibinong itu mencari hamba Tuhan biar kita berargumentasi. Tapi semuanya kalau dia tahu, Pak Budiman datang. Dia lapor ke pendetanya. Pak, ini kan Pak Budiman pakai Yahweh. Kami di sini diberikan PA. Teriak gembalanya. Emang apanya yang salah dengan Pak Budiman? Pak Lukas kan di situ teman saya juga. Emang apa yang salah? Pemimpin kulnya bilang begini. Oh enggak salah ya Pak. Enggak ada apanya yang salah kalau pakai Yahweh. Akhirnya dia bilang, oh ya silakan saja. Akhirnya kulnya itu kan sudah mulai rese. Dia bilang gini-gini, oh Pak Budiman bicara pakai Yahweh. Kan saya dipanggil untuk melayani suatu jemaat dari GBI. Jadi dia udah tahu semua. Yang namanya di sana itu di Cibinong itu banyak sekali semua di bawah GBI paling banyak di sana. Rayon-rayon di malah gereja lain itu kecil-kecil saudara. Sama dengan kita.
Jadi ketika saya dipanggil, mereka telepon langsung gembalanya, ini Pak Budiman kok dipanggil dengan keluarga ini, dia pakai Yahweh. Ini dibentak sama gembalanya, emang apa yang salah sama Pak Budiman pakai Yahweh? Akhirnya dia diam, gak berani lagi itu. Nah saya pikiran ini titik ini, supaya kita mengerti eksistensi Yahweh Elohim. Aku dan Bapak adalah satu. Yang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu familiar ketika membaca Alkitab. Coba perhatikan baik-baik. Yahweh atau Tuhan yang kita dapatkan dalam kitab Lai, Tuhan. Itu huruf besar, itu sebenarnya Yahweh huruf besar. Kemudian Yahweh kecil, tetap kata Tuhan. Hanya dikecilkan saja. Begitu juga Elohim atau Allah dikecil, itu diperbesar. Apa maksudnya Lai? Saya pernah mengkritik Lai, saya bilang kenapa Yogin? Udahlah Pak, itu sebenarnya sama aja dengan Allah yang kecil. Saya bilang kenapa kalian tulis besar? Udahlah gini. Jadi saudara dikatakan, kalau kita tahu ini, kita pahami Bapak Ibu sudah tahu semua. Maka apa yang ada di balik pribadi Tuhan atau Yahweh, pribadi itu sendiri. Nama eksistensi, aku adalah aku. Atau Ehye, Aser Ehye, dikatakan. Pribadi yang dinyatakan Bapak Ibu ketika masuk di dalam pelayanan. Ketika kita mulai butuh urapan Tuhan. Maka pribadi itu nyata, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Dan kemudian pribadi yang diungkapkan dalam kehidupan kita. Bahwa akulah Tuhan yang engkau sembah. Ini mujizat yang boleh nyata saudara. Ya. Dan kemudian perhatikan Keluaran. Saya mau kita baca dulu Keluaran 23 ayat 20. Perhatikan baik-baik supaya kita mengerti. Keluaran 23. Bapak Ibu tolong diperhatikan ya, supaya nanti kita mengenal aku dan Bapak satu ada di dalam kamu, dan supaya kita paham kata-kata ini. Jadi Keluaran 23. Dari perjanjian lama nanti kita masuk dalam perjanjian baru juga. Kedua 23 ayat 20. Perhatikan, saya akan bacakan ayat 20 sampai 21. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ayat 21 perhatikan. Jagalah dirimu di hadapannya, di hadapan malaikat maksudnya. Dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Apa maksud interpretasi secara hermeneutik kita mencari? Namaku ada di dalam dia. Malaikat Tuhan, malaikat Yahweh. Namaku ada di dalam dia. Apa yang ada di dalam malaikat? Saudara. Ya, kita bicara. Di dalam malaikat, kalau kita baca peristiwa keluar dari Mesir, maka di dalam malaikat ada kesabaran, di dalam malaikat menyandang nama, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan di situ ada juga belas kasihan saudara. Ketika bangsa Israel lapar, dia katakan berikan aku roti, maka diberikan buah mana. Dan ketika tiang api berjalan, makanya Tuhan berkata, berawas-awaslah karena namaku ada di dalam malaikat. Terus kemudian kita akan menerjemahkan nama apa yang ada di dalam malaikat. Nama kekudusan. Kekudusan ini tidak dimiliki oleh dewa Sunggukong, dewa Kuan Yin, dewa padang pasir, yaitu kata Allah. Sesembahannya orang lain tidak pernah dimiliki saudara. Hanya ada di dalam Yahweh. Itu yang saya katakan tadi. Bisa dikembalikan lagi Pak Andri? Tadi. Nah, dikatakan pribadi yang dinyatakan, pribadi yang diungkapkan dalam Keluaran 20 ayat 1. Jadi ternyata bahwa selama perjalanan dipertontonkan apa? Pribadinya Tuhan diperlihatkan. Ada kemuliaan, ada kekudusan, ada kesetiaan saudara. Kemudian kita kembali lagi di dalam Keluaran 4 ayat 11. Kita kembali dalam Keluaran 4 ayat 11. Perhatikan baik-baik, saya mau kasih lihat 4 ayat 11. Apa yang dikatakan Tuhan Yahweh kepada Musa. Tetapi Yahweh berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Yang membuat orang melihat atau buta? Dan bukankah aku Yahweh?
Timbul pertanyaan saudara dan saya. Apa yang dilakukan Yesus semasa dia hidup? Dia membangkitkan orang mati. Dia mencelipkan orang buta. Dia membuat orang lumpuh bisa berjalan. Amin. Berarti apa yang dipresentasikan? Suatu name. Name. Tidak ada di dalam dewa-dewa lain, saudara. Jadi kalau saudara dan saya bicara Tuhan, otomatis protek. Yesus, maka protek itu muncul. Saudara. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku yang membuat lidah berbicara, aku yang membuat mata, aku yang membuat mulut. Tetapi apa yang dilakukan Yesus semasa dia hidup? Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara. Dia adalah, kemudian ayat lain berbicara, akulah Yahweh terdahulu bagi mereka terkemudian. Aku Tuhan yang dulu, yang berbicara kepada Abraham, Ishak, Yakub. Aku Tuhan juga yang ada di perjanjian baru. Yesus, Yesua, saudara. Amin. Itu yang kita pahami. Inilah iman kita yang harus kita bawa. Dan secara teolog tidak ada yang bisa menolak. Saya sudah diskusi beberapa profesor. Tulisan saya, Prof, tolong dikoreksi. Dia baca. Aduh bos, siap. Ini sudah bagus. Bahkan ini menjadi pelajaran buat saya. Amin. Mungkin kalau ini kita bicara terminologi bahasa Hebreu, kemudian bahasa itu. Tetapi saya mau katakan, saya gabungkan antara itu dengan pewahyuan saudara. Supaya kita tidak tersesat. Jadi 4 terminologi saya pakai. Bahwa bicara bahasa, bicara sejarah, bicara pewahyuan, dan juga bicara tentang makna dari kitab itu. 4 ini menjadi satu kesatuan. Kalau Bapak Ibu koreksi tanya siapapun, tidak menyalahi secara kajian teologis. Ini yang harus kita angkat supaya tidak menjadi perdebatan. Ya, oke. Saya buka sekali lagi apa Yesus ketika Yohanes 17. Kita buka Yohanes 17. Berkata, yang ini dia katakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, ayat 6, engkau berikan kepadaku di dunia ini. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus berbicara, Bapa, aku sudah memberikan namamu kepada mereka. Nama apa? Yesus mempresentasikan orang buta tadi. Berarti dia mempertontonkan nama Tuhan. Amin. Tidak ada kuasa lain yang dimiliki oleh Tuhan. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat orang bisu bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar. Yesus berkata, sudah kuberikan nama itu kepada mereka. Dan mereka mengenal engkau. Makanya Yesua atau Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu dan aku tinggal bersama. Ketika firman itu tinggal di dalam kita, semuanya perkataan itu tinggal, maka aku dan Bapa adalah satu, tinggal bersama-sama. Jadi kita satu. Orang yang sudah dibaharui, firman itu tinggal di hatinya. Jadi enggak ada lagi kita ribut-ribut di dalam gereja, yang ada shalom, apa kabar, saling bantu, orang sakit kita doakan, orang ini. Cuma kemarin ibu terkasih kita ini di rumah sakit, saya sibuk sekali ibu. Aduh saya mau tunda, nggak bisa sekali Pak Long. Aduh nggak enak ini, kita ke rumahnya aja lah. Kita belum jenguk Ibu Lili di sana ini. Betul, saya nggak betul sibuk sekali. Istri saya bilang kita mau jawab apa Pak, nanti kita ke rumahnya aja. Soalnya waktu saya pulang malam terus, puji Tuhan. Tapi saya percaya kita berdoa Bu di rumah, Tuhan pasti sembuhkan, amin. Jadi kita harus saling topang, kita mesti semangat terus. Bapak-bapak jangan takut bicara dengan orang, kok kamu pakai Yahweh. Beginilah, daripada Bapak pakai kata Allah itu tunggal. Al-ilah. Semua teologi Islam sekalipun sudah tidak pernah menyangkal, gak bisa sekali. Bahkan semua orang-orang hebat dia bilang memang itu Allah, al-ilah. Jadi kalau ada orang dia bilang Allah beranak, maka mereka sangat marah. Emang Allah itu punya anak? Makanya orang-orang banyak bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Suatu kesalahan teologis dalam kekristenan. Allah itu tunggal, bukan jamak. Sedangkan Bapa, Anak, Roh Kudus jamak.
Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus jamak. Berarti yang berhak dalam kata teks Ibrani, Elohim itu jamak. Menunjukkan supremasi kejamakan. Kenapa kita pakai Elohim? Makanya EHS itu luar biasa, saudara. Saya bilang, wih mantap sudah pakai Elohim, udah kitabnya enak sudah. Jadi saudara, kenapa pakai Elohim? Karena sesembahan kita, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah jamak. Kalau Bapak Ibu memaksakan pakai kata Allah, Allah ditinggikan dan bagaimana ceritanya ya? Roh padang pasir juga joget-joget ya. Begini. Jadi kita hanya mengklaim Tuhan dengan kata Allah. Dalam teks Ibrani pun dari orang Ibrani tidak kita temukan kata Allah. Kata Allah itu pohon besar. Jadi ketika kita pakai itu, kadang-kala kita mau paksakan banyak. Makanya Lai sudah berapa kali dikit, Pak kitab kita sudah beredar ribuan Pak, kita mau narik nanti rugi. Dulu Pak Sembiring saya diskusi, saya bilang aduh kok bagaimana sih. Nah sekarang Lai sudah mulai mencetak dari teks bahasa Ibrani, tapi darah bahasa Ibrani, tapi dia sudah mulai pakai itu. Jadi dia sudah mulai ada suatu pembaruan. Tapi puji Tuhan semua sudah masuk di online semua. Jadi tidak ada lagi cetakan-cetakan karena itu mahal. Jadi saudara sekali lagi ada 4 ini dalam nats bacaan kita dalam Yohanes pasalnya yang tadi ini 14. 4 yang kita dapatkan di situ. Sebenarnya ini kesatuan daripada pemahaman kekristenan dalam satu kitab. Tetapi memang terurai dalam pasal perikop demi perikop. Makanya Bapak Ibu mari kita semangat terus di dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Jangan pernah kendor. Kami juga sedang berjuang. Karena memang di Cibinong ini tempatnya masuk susah sekali. Kami dari ruko pindah. Karena bagaimana? Saya berhitung sama jemaat bagaimana. Kolekte kita sekian, kita mesti siapkan per minggu 600.000. Maka kolektenya jemaat enggak sampai segitu. Nah untuk membayar ruko sampai 50 juta enggak kuat. Saya mungkin siapkan 20 juta, 30 juta dapat di mana? Emang operasional kita tiap hari, tiap minggu itu enggak ada. Ini sedang bergumulan, tapi saya katakan selalu bilang sama Tuhan, aku tidak akan pernah putus asa apapun yang terjadi. Karena Engkau adalah Tuhanku yang dahsyat. Kita hanya melayani Tuhan. Sudah gitu mati, selesai perkara. Amin. Yang diperhitungkan pribadi lewat pribadi. Budiman kamu selama hidup lihat layar di TV. Wah ini kamu begini, diperlihatkan saudara. Ya makanya sekarang semua pelayanan, ambil pelayanan. Jangan ajak yang lain-lain. Kalau Bapak Ibu bilang, oh kok pakai Yahweh begini. Jelaskan secara kajian teologis. Tidak ada yang bisa membantah itu. Ya, jadi kalau ada orang ngeyel itu karena mutar-mutar aja. Orang GBI sebenarnya sudah tahu. Dulu Pak Suryadi, sebelum Pak Yakub Yahweh jadi ketua, ada salah satu. Dulu Pak Suryadi itu setuju. Saya rapat seminar sama-sama. Dia sudah tua memang, pendiri GBI. Saya sendiri masih muda dan kita adakan rapat. Saya bilang Pak Suryadi sebagai ketua bagaimana? Ini bagus, kita harus terapkan pakai Yahweh. Setelah penggantian itu maka masuk Pak Yakub. Dia malah keluarkan surat penggembalaan. Tidak boleh pakai Yahweh, tidak boleh pakai, ada 3 itu. Jadi di sini saudara itu juga cukup mewarnai seluruh GBDI. Saya tanya Pak Mande, jangan dilarang. Almarhum Pak Mande bilang jangan dilarang yang pakai nama Yahweh. Tapi biarkan hilang sendiri. Saya bilang tidak akan Pak Mande. Kan udah panggil Opa sama dia. Ya, jadi saudara, jadi sekarang mari kita tetap jangan berkata bahwa kita tidak ada. Kajian kita jelas. Bukan aliran sesat, bukan ini, bukan saksi Yehova. Tapi kita adalah penyembah Tuhan yang benar. Amin. Ya, jadi itu ada 4. Terima kasih Bapak Ibu. Saya undang bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup ini. Hamba sudah selesai menyampaikan apa maksud hatimu Bapak. Kemudian dikembalikan untuk kemuliaan-Mu. Kami percaya firman-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi akan melakukan pekerjaannya. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami semua merendahkan diri memohon pertolongan Tuhan. Bahwa kami bukan siapa-siapa. Tapi kami hanya hamba-Mu.
Bahkan Engkau angkat menjadi sahabat. Terima kasih Bapak. Hamba sudah selesai berbicara. Semua hormat kepujian bagi Yahweh Elohim. Hamba naikkan syukur. Dalam nama Yesua atau Yesus Kristus Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya, amin. Beri kemuliaan. Kita masuk perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Menjelaskan tentang Tuhan siapa yang kita sembah. Bila apa yang kita terima secara roh dan jiwa dapat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum memahami, mengerti nama Bapa yang Maha Kuasa itu. Dan supaya kita jangan salah memperlakukan tubuh dan darah Tuhan. Bahwa dalam tubuh ini ada nama Bapa. Di dalam darah ini ada nama Bapa yang Maha Kuasa. Tubuh yang kita angkat ini memang kasat mata jasmani ini ada hosti biasa.
Tapi saya sebagai gembala di tempat ini, saya mengimani betul dan tidak goyang. Inilah tubuh yang dipecah-pecahkan, yang dicabik-cabik, yang akan membuat kita sehat, membuat kita diberkatin, membuat kita sukses, membuat kita diberkatin, membuat kita harmonis, membuat kita bahagia. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yang terima dari Tuhan, telah kuserahkan bagi kamu. Ketika Tuhan Yesus pada waktu malam itu, ketika dia dihianati dan mengambil roti. Dan sesudah mengucapkan syukur, memecah-pecahkan roti berkata, ambillah, makanlah ini, tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Ingat, tubuh jasmani kita sudah disembuhkan. Ekonomi kita diberkati. Apa yang kita kerjakan dengan tangan dan seluruh tubuh jasmani kita mendatangkan berkat yang berlimpah. Dan Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Ada keharmonisan, kebahagiaan dan sukacita senantiasa. Angkat darah Tuhan di atas kepala kita. Memang kasat mata ini adalah anggur biasa. Tapi iman yang saya imani, ini darah yang telah menebus tanah yang kita injak ini. Karena dengan apa yang ditebus oleh dengan darah Tuhan, apapun yang pekerjaan kita, Tuhan menjadikan kita berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati kita senantiasa berlimpah-limpah. Dan anak cucu kita mendapatkan berkat dan kemudahan dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap studinya. Terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga pula Tuhan itu mengambil cawan sesudah makan. Dan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Minum dalam nama Yesus. Sembah dia. Perjanjian baru telah memerdekakan kita, memberkati kita dengan kelimpahan. Tidak ada kesukaran lagi. Perlindungannya sempurna, penyertaannya sempurna, keselamatannya sempurna. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan. Dan pujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Yesus, 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 oh berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Shalom. Ya. Mari kita mempersiapkan persembahan. Hari ini di minggu ketiga adalah persembahan diakonia dan persembahan umum. Persembahan di sini bukan kolekte yang berjalan, tapi kita memberikan kerelaan hati. Jadi amplopnya ada di belakang. Kalau memang akan mempersembahkan, terima kasih. Mari kita angkat persembahan kita. Kita tunjukkan kepada Tuhan, inilah bukti dari kerelaan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan.
kalau pada siang hari ini di dalam ibadah-Mu yang kudus Tuhan, Engkau mengizinkan kepada kami Tuhan. Engkau menaruh di dalam hati kami Tuhan. Untuk mempersembahkan sedikit apa yang berkat-berkat yang telah kami terima Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan. Taburan yang kami lakukan ini sangat bernilai untuk kami Tuhan. Taburan yang kami lakukan ini sebenarnya adalah untuk kami Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan untuk setia di dalam menabur. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya, kami lakukan ini untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Kami lakukan ini sebagai bukti kami mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Persembahan khusus, persembahan umum, silakan. Persembahan khusus, persembahan umum. Ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Surga nyata penuhiku. Silakan duduk Bapak dan Ibu semuanya. Kita akan dengarkan pengumuman ya. Kami sangat mengucap syukur, terima kasih Pak Budiman untuk firman-Nya. Ada satu pengetahuan yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya, sesuatu konsep yang sangat prinsip yang kita tahu mengenai nama Allah. Maka dari itu selama ini orang Kristen diolok-olok. Oh, orang Kristen nyembahnya 3. Ada 3 Tuhan, begitu kan? Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, dengan konsep Elohim kita tahu ini jamak dan itu mewakilin semuanya. Berarti kita tetap adalah menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang tunggal. Ya, kita tinggalkan itu semuanya konsep yang lama supaya kita tidak menjadi olok-olokan lagi. Berarti selama ini mereka benar gitu loh, kita yang salah ya. Jadi atas dasar yang salah kita harus membenahi diri. Terima kasih. Sebelum segala sesuatunya terlambat, kami diizinkan untuk mendengar yang benar. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati ya. Saya ucapkan untuk selamat datang kepada keluarga Bapak Legowo. Selamat datang, boleh Bapak dan Ibu berdiri untuk kami memberikan selamat. Dan kepada Pak Gusti selamat datang, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Semangat luar biasa juga Ibu Lina. Wah. Ayo semangat luar biasa. Iya, ada beberapa saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini ya. Jadi kita kita nanti akan doakan untuk semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ini pengumuman kita. Kita tiap minggu ada pra ibadah jam 8.30 sampai dengan jam 8.50. Jadi sebelum ibadah dimulai kita melakukan penyembahan seperti yang tadi mungkin Bapak dan Ibu saksikan. Nah terus kemudian kita baru di ibadah raya kita mulai jam 9 sampai dengan jam 11. Setiap Sabtu di minggu kedua dan keempat jam 4 sampai dengan selesai kami ada doa untuk persiapan ibadah. Nah ini nanti akan menjadi sesuatu hal yang rutin tiap minggu kita akan lakukan. Tapi untuk saat ini kita lagi menuju untuk gaspol.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk berdiri, kita akan deklarasikan. Pak Budiman, sepertinya di dalam tadi yang Bapak sampaikan eksistensi daripada Elohim sendiri. Ini semua kita ada 4 di sini, sama dengan ini sebenarnya adalah sub dari pilar-pilar YHS sendiri gitu loh. Ini adalah uraian dari itu semuanya gitu. Jadi ini adalah rumah kami, maka itu di dalam rumah kami ada keluarga yang begitu luar biasa. Mari kita ini one home, akrab dalam persekutuan, sungguh dalam pemuritan, dalam ibadah, besar dalam pelayanan, Cilan, yes. Oke, dalam satu family kita harus ada ini semuanya agar semuanya bisa rukun ya. One family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, kepemimpinan, menghasilkan pelayanan, mengutamakan Tuhan, kejujuran dapat dipercaya, hubungan, terobosan, dan kebenaran. Haleluya. Ini adalah misi dari gereja YHS KFG, yaitu One Mission, menjadi keluarga. Mari menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian, penyembahan, doa, dan firman. Menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya. Menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Yes, amin. Ini one vision kita, visi kita menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Tuhan yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Tuhan untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Ya, ada satu yang dulu ada almarhum dari jemaat kita selalu mengatakan ada 3, salam 3 jari, mendengar, mentaati, dan melakukan. Haleluya, amin. Mari saya undang Ibu Lili untuk doa syafaat. Shalom semua, Bapak Ibu terkasih. Saya hari ini mewakili Ibu Nita untuk doa syafaat. Untuk diketahui bahwa dalam minggu kemarin, tepatnya tanggal 10, keluarga gereja YHS Bogor KFG kami kehilangan seorang saudara, seorang anak bagi kami semua. Jadi sebelum saya mulai masuk doa, mari kita arahkan tangan kita kepada Ibu Nita di sini sebagai ibu mertua dari Immanuel untuk mewakili keluarga menerima doa dari kita. Jika berkenan Pak Budiman, terima kasih Bapak Yahweh untuk setiap kebaikan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, sesuatu yang kelihatannya buruk bagi kami, tapi kami percaya Engkau melakukannya untuk mendatangkan setiap kebaikan bagi kami semua. Engkau menguatkan keluarga besar Tuhan dari Immanuel, khususnya Ibu Hunita yang hadir di sini hari ini ya Tuhan. Juga Ripka dan Karsten yang ada di rumah. Penghiburan yang daripada Roh Kudus turun atas keluarga ini. Terus Kau yang menemani mereka ya Tuhan. Membawa mereka menuju langkah-langkah selanjutnya ya Bapa. Untuk menghadapi kehidupan ini tanpa Immanuel di sisi mereka. Tetapi kami percaya Tuhan, hidup mereka ada di tangan-Mu. Hidup mereka Engkau yang memimpin. Hidup mereka tidak akan pernah kekurangan. Mereka akan naik dan tidak akan turun. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi penghibur, Roh Kudus yang ada di dalam mereka menjadi penghibur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Karsten juga dalam tangan-Mu untuk masa depannya ya Bapak. Untuk menjadi anak yang benar-benar mengasihi Engkau dan melakukan semua kehendak-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Karena Engkau adalah Bapa baginya. Karena Yesus adalah Bapa bagi Karsten ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
kita masuk ke dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan, mendoakan negara kami Tuhan, Indonesia. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam musim pemilihan umum ya Bapak. Kami percaya negara kami ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, siapapun pemimpin baru ya Bapak, biarlah ia adalah orang yang takut akan Engkau, adalah pilihan-Mu sendiri ya Tuhan. Kami percaya Bapak, setiap pemimpin yang Engkau pilih adalah pemimpin yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami warga negara Indonesia. Terima kasih Bapa, biarlah setiap jalan dari pemilihan umum ya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan keamanan, Engkau sendiri yang memberikan hikmat ya Tuhan, bagi pemerintah yang saat ini ya Tuhan, yang akan mengadakan agar berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Bapa, untuk setiap kami yang hadir hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas setiap firman yang sudah kami terima hari ini ya Tuhan. Kiranya menjadi rema bagi hidup kami. Kami sudah mengerti akan nama Bapa yang sesungguhnya. Kami percaya dengan kami memanggil nama Bapa yang benar, nama Yesus dipermuliakan di bumi Indonesia ini. Dan kami tidak lagi Tuhan harus berdebat dengan saudara kami yang beragama Islam ya Tuhan. Dan kami tidak harus lagi saling membela diri. Tetapi kami memang mempunyai Tuhan yang dengan nama yang berbeda. Terima kasih Tuhan juga untuk Menteri Agama sudah merubah bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus bukan lagi hari kenaikan Isa Al-Masih. Itu adalah tanda daripada Engkau bahwa kami sudah menyembah Bapa yang benar. Terima kasih juga Tuhan atas pelayanan hari ini, setiap yang boleh melakukan bagiannya, baik itu tim PAW, baik itu kami semua Tuhan yang hadir. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas kami. Terima kasih Kau sudah taruh kerendahan hati bagi tiap kami ya Tuhan, masing-masing. Terima kasih untuk gereja ini ya Bapa, gereja yang terus Tuhan berbasis kepada keluarga-keluarga, yang selalu mengutamakan keluarga dan membuat kekeluargaan. Kerukunan adalah mendatangkan berkat. Bahkan Engkau memerintahkan sendiri Tuhan, berkat-berkat datang kepada kami yang rukun. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah hari ini. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang lain yang belum bisa hadir bersama kami. Ibu Din ya Tuhan yang sedang menemani anak-anaknya yang hari ini sedang ujian. Ibu Christine pun demikian Tuhan, sedang menemani anak-anaknya berkegiatan. Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang menyukseskan mereka ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka dalam perjalanan baik pergi maupun pulang. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua doa-doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biar Roh Kudus yang terus bekerja sampai kami nanti kembali ke tempat kami masing-masing. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami mau mengarahkan hati kami untuk Pak Budiman Tuhan yang sudah melayani kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap firman yang sudah ditabur. Terima kasih untuk pengertian-pengertian yang sudah diberikan ya Tuhan. Biarlah Pak Budiman terus menjadi berkat Tuhan dimanapun ia berada. Apapun yang dilakukannya berhasil ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang setia ini. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kebahagiaan, kesejahteraan, umur panjang, dan juga untuk keluarganya, untuk Bu Rahel ya Tuhan. Kau juga adalah Yahweh Rafa buat Ibu Rahel. Segala apapun yang saat ini Ibu Rahel sedang terapi ya Tuhan untuk sarafnya, kami percaya Ibu Rahel pun sudah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri doa-doa kami di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.
Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Sinar kasih Bapa Yahweh menyinari setiap perjalanan hidup kita. Juga untuk kita para imam. Diberkatilah kita, diberkatilah keluarga kita, masuk kita, duduk kita, apa saja yang kita lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyediakan sukses, berhasil dan beruntung senantiasa. Berkat Bapa menyertai kita semuanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati demi nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dengan sukacita dan berlipat kali ganda. Katakan amin. Selamat hari Minggu. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada para petaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Makasih, selamat hari Minggu. Makasih buat hambanya Pak Butiman. Terima kasih untuk Kogun. Ya. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk tim WL main musik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih juga untuk yang online. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yesus kau kekuatan hidup